Which one is it?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat, Ketua Tim Pelaksana ASEAN Lumina 2026, Ibu Mary Brilianti. Yang kami hormati, di sini juga ada narasumber webinar kita pada pagi hari ini dari Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Erwin Sirajudin, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia, kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam webinar sosialisasi Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026 bersama saya, Ali Nurhaliza, selaku pembawa acara sekaligus moderator. Webinar ini terselenggara atas kolaborasi antara Direktorat Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan, serta Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum kita memulai rangkaian acara webinar pagi ini, izinkan saya untuk sedikit mengenalkan apa itu ASEAN Lumina. ASEAN Lumina merupakan platform pertukaran budaya yang mempertemukan generasi muda ASEAN melalui cerita rakyat sebagai sarana memperkuat saling pengertian, persahabatan, dan diplomasi budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang mana pada 2026 ini akan mengangkat tema Waves of Resonance, Exploring Cultural Richness, Creative Expressions, and Diversity Within a Shared Heritage. Tema ini mengajak kita untuk bersama-sama merayakan kekayaan budaya, keberagaman ekspresi kreatif, dan warisan bersama yang dimiliki negara-negara ASEAN sebagai kekuatan yang mampu menghubungkan masyarakat lintas negara maupun lintas generasi. Sebagai bagian dari rangkaian ASEAN Lumina 2026, akan diselenggarakan storytelling competition dengan tema The Rice Goddess and the Dragon. Melalui tema ini, para peserta diajak mengeksplorasi kembali kisah Dewi Padi dan Naga yang hadir dalam berbagai tradisi masyarakat ASEAN. Kedua tokoh tersebut menjadi simbol kehidupan, kemakmuran, keseimbangan alam, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. ASEAN Lumina 2026 sendiri akan diselenggarakan di Kota Makassar pada tanggal 11 sampai 14 Agustus 2026 dengan rangkaian acara seperti seminar internasional, pameran budaya, dan tentunya storytelling competition yang akan mempertemukan peserta dari berbagai negara anggota ASEAN. Khusus untuk storytelling competition ini, pendaftaran telah dibuka sejak 12 Juni 2026 dan akan ditutup pada tanggal 24 Juli 2026 dan pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan pada 27 Juli 2026. Melalui webinar pagi ini, kita berharap seluruh peserta memperoleh gambaran yang jelas mengenai tema, mekanisme pendaftaran, ketentuan lomba, hingga teknis pelaksanaan sehingga dapat mempersiapkan karya terbaiknya. Mewakili rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Ketua Tim Pelaksana ASEAN Lumina 2026, Ibu Mary Brilianti. Kepada Ibu Mary Brilianti, kami persilakan. Baik, ya. Tes. Mohon izin, apakah terdengar suara saya, Mbak Alia? Terdengar. Baik, terima Terdengar, Ibu. kasih, Mbak Alia. Mohon izin, apakah terdengar suara saya, Mbak Alia? Terdengar, Baik, terima kasih, Mbak Alia. Ibu. Terima kasih, Mbak Alia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu peserta webinar, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Kerjasama Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi Promosi Kerjasama Kebudayaan, dan Kepala Subdit Kerjasama Internasional yang sedianya akan bergabung, tapi mendadak ada pertemuan lain. Mohon izin saya, Heri Belianti, mewakili Bapak Direktur dan juga Bapak Kasubdit untuk menyampaikan sambutan dari Direktur Kerjasama Kebudayaan terkait dengan webinar sosialisasi Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026. Yang terhormat perwakilan Kementerian Kebudayaan dan juga perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, yang kami hormati perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi RI, yang kami hormati Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan, dan juga yang kami hormati para narasumber, serta Bapak Ibu dan juga adik-adik peserta webinar. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu dan seluruh peserta dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Semoga dalam 1 jam ke depan kita bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan bagaimana storytelling competition yang diperuntukkan bagi para generasi muda. Baik Bapak Ibu, adik-adik peserta webinar yang saya hormati, izin kami informasikan kembali bahwa storytelling competition ini terselenggara dalam rangka ASEAN Lumina. Ya. ASEAN Lumina ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alia bahwa merupakan inisiatif Direktorat Kerjasama Kebudayaan sebagai platform pertukaran budaya yang mempertemukan negara-negara anggota ASEAN melalui cerita rakyat dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Nah, program ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi budaya, mendorong dialog lintas budaya, serta membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal, menghargai, dan merayakan keberagaman cerita rakyat di kawasan ASEAN. Dan seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Alia, bahwa ASEAN Lumina ini akan terselenggara di Makassar tanggal 11 sampai 14 Agustus 2026 dengan mengundang perwakilan negara-negara ASEAN, dan tentunya akan ada undangan bagi 3 pemenang terbaik ya untuk lomba storytelling ini. Dan tahun ini, tahun 2026 ini, ASEAN Lumina akan mengangkat tema Waves of Resonance, Exploring Cultural Richness, Creative Expression, and Diversity Within a Shared Heritage. Dan tema ini mengajak kita melihat bahwa budaya di kawasan ASEAN ibarat gelombang yang saling beresonansi, dan setiap negara dengan identitasnya masing-masing ini memiliki banyak nilai, tradisi, dan warisan budaya yang saling terhubung sebagai bagian dari sejarah kawasan. Dan keberagaman bukanlah sesuatu yang memisahkan kita, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling belajar, saling menghargai, memperkuat rasa kebersamaan sebagai masyarakat ASEAN. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik peserta webinar yang berbahagia, sejalan dengan tema besar ini, Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026 ini mengangkat tema The Rise Goddess and Dragon. Ya. Tema ini dipilih karena Dewi Padi dan Naga ini merupakan 2 simbol budaya yang dikenal luas ya di negara ASEAN, dan mencerminkan adanya warisan budaya bersama yang hidup dalam berbagai tradisi masyarakat. Dewi Padi khususnya ini dikenal sebagai di berbagai tradisi ya, yang merupakan lambang kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan rasa bersyukur atas hasil panen. Dan di Indonesia, kita mengenal adanya Dewi Padi, Dewi Sri ya. Sementara di negara-negara ASEAN lainnya juga terdapat kisah-kisah terkait dengan Dewi Padi ini. Mungkin adik-adik nanti bisa explore ya, riset terlebih dahulu cerita apa saja terkait dengan Dewi Padi.
Begitu juga dengan naga, ya. Naga ini merupakan sosok penting ya dalam budaya ASEAN juga, terutama di Thailand, Laos, ya, Kamboja, Myanmar. Cerita naga ini digambarkan sebagai penjaga alam, sumber air, pelindung kehidupan, sekaligus simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Nah, kehadirannya menunjukkan eratnya hubungan masyarakat ASEAN dengan alam dan lingkungan. Ya, jadi nanti adik-adik bisa eksplor ya terkait dengan Dewi Padi dan juga naga. Nah, hampir seluruh masyarakat agraris negara itu memiliki tradisi ini ya, tradisi atau cerita terkait dengan sosok Dewi Padi dan naga. Dan ini merupakan simbol tadi ya kesuburan, kemudian simbol kekuatan juga. Nah, justru kesamaan motif inilah yang menjadi alasan tema ini dipilih ya. Jadi di negara Asia Tenggara ini sudah umum ya, cerita tentang Dewi Padi dan naga ini bisa diketahui oleh banyak negara. Nah, di sini menunjukkan adanya warisan budaya, warisan bersama yang menjadi salah satu semangat utama dari ASEAN Lumina 2026 ini. Nah, walaupun setiap negara itu punya ceritanya atau versinya masing-masing, tapi nilai-nilai yang ditawarkan atau nilai-nilai yang diangkat ini tentu saja terkait dengan penghormatan kepada alam, ya, semangat gotong royong, kehidupan yang harmonis, serta pentingnya menjaga warisan budaya. Oleh karena itu, melalui storytelling competition ini tidak semata-mata sebagai menggali kemampuan bercerita adik-adik ya, tapi lebih penting lagi bahwa peserta ini akan mampu memahami makna di balik cerita rakyat tersebut. Kemudian menyampaikannya kembali secara kreatif, menarik, dan relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Nah, dengan adanya kompetisi ini, kami berharap cerita rakyat tidak hanya dikenang sebagai kisah masa lalu, tetapi terus hidup melalui kreativitas generasi muda. Cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai ini akan membentuk karakter, ya, mendorong minat baca, melatih public speaking, memperkuat identitas budaya, serta menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat ASEAN. Dan saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan webinar ini sebaik-baiknya, memahami seluruh ketentuan dan juga mekanisme lomba yang nanti akan dibagikan oleh Bapak narasumber kita, kemudian mempersiapkan karya terbaik yang mencerminkan kreativitas sekaligus kecintaan terhadap budaya. Nah, kepada Bapak Ibu guru tentunya kami mengajak untuk turut mendorong dan mendampingi para peserta didik agar berani mengambil kesempatan ini. Marilah kita bangun kepercayaan diri peserta didik untuk tampil, bercerita, dan mengekspresikan kreativitasnya. Dukungan dan bimbingan Bapak Ibu guru ini akan menjadi langkah awal lahirnya generasi muda yang tidak hanya percaya diri berbicara di depan publik, tetapi juga bangga melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya Indonesia di tingkat ASEAN. Besar harapan kami Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026 ini dapat melahirkan pendongeng-pendongeng muda ya Bapak Ibu, dan yang tidak hanya mampu memperkenalkan cerita rakyat Indonesia, tapi juga menjadi duta budaya yang memperkuat persahabatan dan kerjasama di kawasan ASEAN. Ini telah menyiapkan apresiasi bagi para pemenang, nantinya ya akan ada juara 1, 2, dan 3 sebagai pemilik video terbaik nantinya yang akan diseleksi oleh juri ya. Ini akan kami undang untuk hadir pada rangkaian acara ASEAN Lumina di Makassar tanggal 11 sampai 14 Agustus 2026 dengan pembiayaan atau dengan dukungan perjalanan maupun akomodasi dari peserta dari panitia. Baik, sebagai penutup izinkan saya menyampaikan pantun Bapak Ibu. Jangan lupa cakepnya ya. Padi menguning, tanda sejahtera. Cakep. Air mengalir, membawa harapan. Cakep. Mari lestarikan budaya yang kita junjung bersama. Cakep. Untuk ASEAN yang semakin maju dan berkesinambungan. Mantap, cakep. Jangan dulu kemana-mana. Ada satu lagi ya. Oke.
Ya, burung merpati terbang melayang, Cakep. hinggap sejenak di dahan cemara. Cakep. Mari ikuti storytelling dengan riang, Cakep. bertutur budaya menginspirasi Asia Tenggara. Amin. Mantap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti webinar sosialisasi Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026. Mari kita sukseskan ASEAN Lumina 2026 di Makassar nantinya ya. Dan bersama-sama menunjukkan bahwa budaya adalah kekuatan yang menyatukan keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Alia. Terima Salam kasih warahmatullahi banyak Ibu wabarakatuh. Mary atas sambutannya dan pantunnya manis sekali Ibu. Semoga pesan yang telah beliau sampaikan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus melestarikan budaya Indonesia, sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat ASEAN melalui kreativitas dan semangat generasi muda. Baik, kini kita sudah tiba pada acara inti yang kita nantikan bersama, yaitu pemaparan panduan teknis Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026. Melalui sesi ini, para peserta akan memperoleh penjelasan mengenai ketentuan lomba, mekanisme penilaian, hingga berbagai tips yang dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan karya terbaiknya. Untuk itu, kepada narasumber kita, Bapak Erwin Sirajudin dari Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan, kami persilakan. Tes mic, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak, terdengar Oke. jelas. Baik, izinkan pertama-tama saya menyampaikan yang terhormat perwakilan dari Kementerian Budaya Republik Indonesia yang hadir pada webinar ini dan yang terhormat perwakilan dari Kementerian Pendidikan Menengah, eh, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan yang terhormat perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan Bu Mary beserta tim kerja ASEAN Lumina 2026, Direktorat Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan seluruh guru praktisi seni yang sempat meluangkan waktu mengikuti webinar pada pagi hari ini, menjelang siang kalau di Sulawesi, dan anak-anakku, para peserta atau calon peserta nanti yang akan mengirimkan karya mendongeng pada kegiatan storytelling competition dalam rangka ASEAN Lumina. Izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga kita selalu selamat, sukses bersama keluarga. Baik, saya tidak usah berpanjang lebar lagi. Tadi sudah dijelaskan openingnya oleh MC kita dan moderator kita, Ibu Alia, dan telah disampaikan tadi panjang lebar oleh Ibu Ketua, Ibu Mary. Dan saya langsung saja kepada inti daripada storytelling ini, lomba storytelling ini. Baik, eh kita langsung ke halaman 2 saja, Bu. Mungkin operator. Atau langsung ke saya boleh? Saya, ya ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa storytelling ini tidak dijelaskan oleh Bu Mary. Saya langsung kepada apa sih storytelling yang semua guru dan praktisi seni budaya yang hadir, anak-anakku yang akan menjadi peserta sudah paham bahwa storytelling kompetisi ini sebuah ajang persahabatan sebenarnya dalam rangka kita bertukar folklore, bertukar cerita rakyat kita tentang Dewi Padi dan Naga. Nah, memang banyak yang bertanya kepada kami sebagai penanggung jawab yang diberikan tugas untuk storytelling kompetisi ini ada pada persoalan tema. Bertanya apakah kita akan mengambil cerita lain atau sumber ceritanya dari daerah lain, itu tidak masalah sebenarnya. Alangkah baiknya ada di daerah masing-masing. Mungkin
bukan Dewi Padi namanya, atau bukan naga bentuk hewannya, mungkin seperti kami di Sulawesi Selatan. Dewi Padinya itu disebut dengan Sang Hyang Sari. Dan temannya itu adalah pasangan dari Sang Hyang Sari itu adalah Meong Palo. Jadi cerita tentang apa yang berdasarkan tema ini kalau di Sulawesi Selatan itu tentang Meong Palo dan Sang Hyang Sari. Kalaupun ada cerita tentang naga, penjaga bumi, penjaga alam semesta ini, itu memang ada, tapi belum populer, belum populis seperti cerita Sangyang Sari, yakni tentang Giling Manrena Nanggai. Jadi di mana di Sulawesi Selatan ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari pelaku budaya, pelaku tradisi, bahwa cerita tentang Giling Manrena Nanggai itu adalah eh, bulan akan menelan bulan ketika bulan purnama jikalau masyarakat tidak melakukan dendang mapa dendang dalam syukuran panen padi. Jadi itu mungkin seperti itu. Itu gambaran tentang cerita yang berdasarkan tema tadi Dewi Padi dan Naga. Tadi sudah dijelaskan pelaksanaannya itu yang sebelumnya tanggal 12 Juni sampai tanggal 22 Juli 2026. Terima kasih Ibu Mary, seluruh tim dan Pak Direktur untuk memundurkan penyerahan karya ini sampai tanggal 24 Juli. Jadi kita bersyukur ada perpanjangan penyerahan video pada tanggal 24 Juli 2026. Terus pesertanya itu mohon maaf Bapak guru, Bapak Ibu guru dan praktisi seniman yang hadir dalam webinar ini, kami bukan berarti ini melihat tingkat SMA dan perguruan tinggi terlalu jauh jaraknya, tetapi memang di sana tingkat SMA dan perguruan tinggi kami merange yang perguruan tinggi itu dikategorikan dalam usia, usia mereka sampai di usia 23 tahun. Jadi ada batasnya. Jadi tidak sampai yang di semester yang sudah ya, artinya masih ada aura-aura anak-anak SMA-nya, maksudnya anak putih abu-abunya. Jadi masih bisa lah kita lihat. Dan saya insya Allah jurinya sangat kredibel dan kompeten untuk melihat eh, nanti dalam proses penjurian. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mary dan Ibu Alia tadi bahwa para peserta ini akan mendapat hadiah itu juara satu 15 juta, terus ada trofi, sertifikat, juara dua itu 10 juta plus trofi dan sertifikat, juara tiga 5 juta plus trofi dan sertifikat, dan ada bonus, yakni diundang untuk ketiga pemenang ini akan diundang hadir di mana di kegiatan di ASEAN Lumina yang akan dilaksanakan di Kota Makassar di tanggal 11 sampai tanggal 14 Agustus 2026. Semua difasilitasi oleh panitia. Lanjut, sebelum saya lanjut, mudah-mudahan di sini apakah ada yang peserta, kalau yang ada peserta dari luar mungkin bisa ada bahasa Inggrisnya nanti juga diterjemahkan. Baik, ketentuan lomba seperti yang saya katakan tadi bahwa memang ada ini ada teman dan sahabat saya menanyakan, Pak Erwin itu kan digolongkan anak SMA dengan mahasiswa, tapi insya Allah sahabat ini dengan usia 16 sampai 23 tahun ini masih memungkinkan untuk berkompetensi, tidak terlalu jauh jarak baik 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 dari teknik vokal maupun dari penampilannya. Itu yang kedua. Pertama, yang kedua, penampilan mendongeng ini setiap peserta itu dibuat dalam bentuk video karya. Jadi yang kami terima dari panitia itu nanti yang kami nilai, yang akan kami kirim ke Dewan Juri adalah video karyanya. Terus yang ketiga adalah peserta diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa negara masing-masing dalam dalam menyampaikan cerita. Artinya, peserta bebas menggunakan bahasa, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, atau boleh bahasa daerahnya, tetapi harus ada subtitle bahasa Inggris di di video tersebut. Yang berikut, yang keempat, peserta menggunakan bahasa yang
peserta menggunakan bahasa yang tadi sama, menggunakan bahasa negara masing-masing dengan menggunakan memberikan subtitle bahasa Inggris. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ketentuan lomba eh, memiliki kemiripan yang sama. Terus kelima, peserta mengenakan pakaian adat atau pakaian adat negara masing-masing di dalam yang menyampaikan cerita yang selaras, yang berkesesuaian dengan cerita yang disampaikan. Keenam, peserta diperbolehkan menggunakan alat peraga. Jadi silakan apakah anak-anakku mau menggunakan alat peraga berkesesuaian dengan cerita yang disampaikan atau tidak. Tapi itu tidak kami wajibkan. Ketujuh, alat peraga yang digunakan hanya sebatas pada alat dukung cerita dan bukan sebagai dekorasi panggung. Jadi ini jelas maksudnya yang ketujuh. Jadi betul-betul hanya sebagai dia peraga daripada penguatan cerita yang disampaikan, bukan setting panggung. Yang kedelapan, peserta dapat diiringi dengan ilustrasi musik yang selaras dengan cerita. Nah, di poin 8 ini sangat ada apa namanya? Ada eh, sedikit ketidakjelasan di saat apa namanya? Teknis pembuatan videonya di sana tidak boleh mengisi video, tidak boleh mengisi ilustrasi, tapi di ketentuan bisa ilustrasi. Nah, ini banyak ditanyakan oleh peserta kepada kami menjelaskan bahwa boleh, silakan ilustrasinya selama tidak menghalangi atau mengurangi esensi dari cerita yang disampaikan oleh pendongeng. Jadi jangan sampai ilustrasinya lebih besar daripada suara atau narasi atau cerita yang disampaikan oleh pendongeng. Kesembilan, peserta diperbolehkan menampilkan kemampuan lain pada penampilan mendongeng yang selaras dengan cerita, tapi tidak diwajibkan. Nah, kemampuan lain yang dimaksud adalah kemampuan peserta bernyanyi, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Jadi, eh, disinilah dilihat nantinya, mungkin nanti kita akan membahas pada kriteria-kriteria penilaian, artinya tidak monoton peserta atau pendongeng hanya bercerita seperti itu, tapi boleh dibawa dalam bentuk nyanyian, boleh juga pada saat dia bercerita dia menari. Nah, sesuai dengan analitis atau interpretasi pendongeng dan pembinanya di dalam menyampaikan cerita yang disampaikan. Yang ke-10, peserta tidak diperbolehkan menggunakan mic atau clip-on selama pengambilan video penampilan mendongeng. Ya, ini mohon maaf karena kita ingin melihat originalitas vokal dari si pendongeng, sehingga tadi kami katakan ketika ada ilustrasi musik, mohon ilustrasi musiknya ini tidak menutup suara si pendongeng atau si pembawa cerita. Jadi kita tidak mengizinkan peserta menggunakan clip on atau mic karena pasti mau menggunakan kamera video atau HP, HP sudah memiliki apa namanya mic-nya. Jadi mohon ini juga tidak ada editan terhadap power atau volume suara. Jadi mohon video yang dikirim ini betul-betul one take. Jadi sekali sekali ambil, tidak ada proses editing. Kalaupun ada, itu hanya menempatkan subtitle saja. Jadi tidak ada potong-potong. Jadi satu kali ngambil, jadi tinggal ditimpal dengan nanti subtitlenya. Jadi mohon Bapak Ibu pembina, anak-anakku semua yang akan menjadi calon peserta ini, tolong videonya tidak diedit. Jadi volumenya jangan diturunkan atau dinaikkan. Jadi di apa namanya, di original video itu dibutuhkan terhadap video dan suara.
Karena jarak video yang kalian kirim itu juri akan melihat. Kalau jaraknya segini, kekuatan vokal akan segini. Jadi juri itu tidak akan bisa di apa ya, tidak ketahuan nanti mana video yang dimanipulatif, mana yang tidak. Nanti ketahuan dari jarak videonya nanti. Baik, yang ke-11, cerita tidak mengandung unsur sarah, kekerasan, atau konten yang tidak pantas bagi audiens. Nah, sebelum kita masuk pada bagian berikutnya, pada prinsipnya, ibu guru, bapak ibu guru dan para seniman atau praktisi seni budaya yang sudah pernah mendampingi, melatih, membina dalam kegiatan mendongeng, saya pikir ini hal yang sudah sering dilewati, sering dilakukan. Jadi kami ini hanya mengulang, menulis kembali hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi hampir hanya ini beda-beda pada prinsip tema. Mungkin supaya suasana webinar ini lebih menarik, Bu Mary, mohon izin Ibu Alia, mungkin kita langsung buka saja kepada sesi diskusi supaya hal-hal yang ingin ditanyakan nanti akan terjawab dengan materi yang akan kami sampaikan. Mungkin seperti itu. Saya serahkan dulu ke floor, ke audiens, apa diperkenankan supaya lebih enak nih. Jangan sampai saya cerita panjang, tapi Bapak Ibu guru ini sudah, para seniman sudah paham, anak-anakku sudah paham, tapi mungkin kepada hal-hal yang memang mereka gelisah nih. Ini apa yang akan ditanyakan. Dan karena ini kan sudah dikirim lewat website kita yang di Instagram, mudah-mudahan sudah bisa di-download dan dibaca. Jadi mungkin saya kembalikan ke moderator Ibu Alia, diserahkan supaya lebih Pak interaktif nih Baik, suasananya karena ini kan kita bersosialisasi. Baik, baik, saya serahkan kembali. baik. Terima kasih Pak Erwin atas pemaparannya. Sebetulnya informasinya sudah cukup lengkap ya Pak, tapi ini kami lihat di kolom chat juga banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi untuk sekarang kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi diskusi Bapak. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau eh, boleh juga dituliskan di kolom chat. Ini ada dari Bapak Irsyad Anggoro. Dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Administrasi kurikulum merdeka bikin pusing. Tenang, ada solusinya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Anda bisa menyusun administrasi. Sudah terdengar? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini ingin bertanya beberapa hal, Bapak. Yang pertama kan tadi sudah disebutkan bahwa eh, biaya itu nanti akan diakomodasi pesawat pulang pergi ya, Pak. Nah, apakah untuk biaya penginapan juga termasuk dalam akomodasi? Itu saya masih bingung. Lalu yang kedua, untuk pengumuman final ini, apakah nanti akan diumumkan lewat email pribadi peserta atau nanti akan eh, di post melalui media sosial? Lalu yang ketiga, seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan bahwa tema dari cerita ini kan Dewi Padi dan Naga ya Bapak. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk membuat cerita sendiri, tapi dengan syarat masih membahas tentang Dewi Padi dan Naga serta makna yang terkandung dalam Dewi Padi dan cerita Dewi Padi dan Naga. Lalu selanjutnya untuk sesi awarding atau pengumuman nanti, apakah nanti akan dipisah seperti yang kita tahu kan tadi ada dua kategori ya Bapak, ada SMA dan perguruan tinggi. Nah, apakah itu akan dipisah atau digabungkan menjadi satu? Lalu selanjutnya, tadi sempat dijelaskan juga bahwa kita dianjurkan untuk memakai baju adat negara masing-masing yang selaras dengan penyampaian cerita. Nah, saya masih bingung jika nanti diperbolehkan kita membuat cerita sendiri, apakah kita tetap disuruh memakai baju adat ya apa dengan yang harus selaras dengan negara yang kita dengan asal negara yang cerita cerita kita buat. Lalu yang terakhir
Untuk video, apakah nanti akan diupload di laman khusus atau web khusus atau kita upload di sosial media? Terima kasih, Bapak. Baik, Pak Irsyad. Irsyad. Baik, Bapak, langsung saja Langsung. dipersilakan Pak Erwin Siap. untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Pak Irsad. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Sambil menjawab pertanyaan Pak Irsad, nanti ada beberapa chat yang akan saya jawab. Yang pertama mengenai akomodasi, itu nanti panitia yang jawab, Bu Ayah. Itu nanti ya nanti Ibu Mary atau tim dari Direktorat Kerjasama atau tim pusat yang akan memberi jawaban ini. Pengumuman kemarin saya sampaikan kepada tim bahwa memang kita akan mengumumkan pemenangnya secara terbuka, tetapi kita tidak menyebut, tidak menyebut pemenang satu dua ini tidak, bahwa pemenang kita sebut secara terbuka dan akan mendapat undangan. Hanya kita tidak menyebutkan eh, bahwa si A juara satu, si B juara dua, si C juara tiga. Nah, ini supaya nanti ada surprise ketika mereka hadir di Kota Makassar. Itu masukan saya ke tim. Terus yang ketiga mengenai ceritanya. Saya terima kasih Pak Irsad sudah pasti kalau sudah pertanyaan begini puji Pak Irsad dan tim sudah memiliki inisiasi interpretasi terhadap cerita yang bersumber dan dan saya yakin bahwa ya, Pak apa keinginan menciptakan cerita ini pasti bersumber dari sebuah cerita. Nah, jadi tidak masalah Pak Irsad, silakan membuat cerita, tetapi ada sumbernya. Tolong disebutkan sumbernya di dalam deskripsi karya yang dikirim. Jadi tidak asal imajinasi bebas, tetapi ada sumber bahwa ini di daerah setempat ada cerita begini, hanya ya di diadaptasi ke dalam bentuk cerita yang sesuai dengan tema yang eh, kita tawarkan hari ini. Itu ya Pak Irsad. Terus mengenai pakaian adat Pak Irsad, kami bersama tim dan dengan baik kami yang bertanggung jawab di di storytelling ini dan tim pusat, sebenarnya pakaian adat ini hanya memberikan identitas gitu. Oh, si A ini dari A, si B ini. Jadi alangkah baiknya, alhamdulillah, puji Tuhan, kalau identitas yang digunakan ini berkesesuaian dengan cerita, gitu Pak. Jadi tidak harus, umpamanya dia cerita ini tidak, jadi harus pakai kostum naga atau kostum tidak Pak. Tapi Pak Irsad boleh menggunakan kostum. Yang pasti jangan sampai kostum ini yang perlu diingat menghalangi dia dalam penyampaian cerita. Itu yang perlu diingat, Pak. Jadi yang pertama sebenarnya pakaian adat ini sebagai bentuk identitas kita, identitas peserta. Yang kedua juga kostum ini juga jangan sampai menghalangi di dalam eksplorasi cerita yang akan disampaikan. Mungkin itu dari saya yang bisa saya jawab. Kalau kalau pengumuman pemisahan, mohon izin Pak Esat, sejauh ini tidak ada. Jadi semua sama dikondisikan eh, hal-hal teknis yang tidak kami sampaikan di sini bahwa SMA dan mahasiswa ini masih kami setarakan. Untuk sejauh ini ya Pak ya. Tapi ini suara Bapak tetap kami kami apa namanya menjadi perhatian. Mudah-mudahan ada diskusi-diskusi nanti di tingkat tim. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Tapi sejauh ini ya Pak, kami dan saya tidak berjanji. Kami melihat dari animo nih. Jadi biasanya biasanya begitu Pak. Mudah-mudahan ada perubahan, ada pemisahan. Tapi sejauh ini tidak ada pemisahan. Terus ada chat yang mengenai izin bertanya jika sudah SMA namun masih berusia 14 tahun, apakah bisa? Bisa, Pak. Bu, bisa bisa diikutkan. Oke, dari saya cukup mungkin dari tim mengenai akomodasi Bu yang tadi ditanya apakah Baik, ya silakan. baik. Terima kasih Pak Erwin. Terkait dengan akomodasi mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Mary Bu selaku Ketua Panitia. Dipersilakan.
Iya, terima kasih pertanyaannya. Tadi De Irsat ya. Baik, untuk pemenang nantinya, yang tiga terbaik ya, itu akan kami undang untuk hadir untuk penerimaan hadiah di Makassar tanggal 11 sampai 14. Itu akan kita tanggung semua ya, dari akomodasi, penjemputan, semua sampai ke tiket itu semua kita tanggung. Jadi Terima nanti kasih Bu akan Mary. dihubungi, iya, dihubungi lewat email oleh tim. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Baik, terima kasih Ibu Mary dan Pak Erwin. Ya. Selanjutnya di sini ada juga yang raise hand atas nama Kak Ainal, dipersilahkan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu maaf tadi saya terlambat, jadi boleh diulang kembali apa tema lombanya dan apakah ada juknis secara tertulis yang kami bisa akses supaya kami bisa share ke anak-anak kami. Terima kasih Ibu. Baik, Eh, dipersilahkan mungkin dari Ibu Mary atau Pak Erwin. Untuk juknisnya juga Oh, sudah kami share Ibu di eh, mm. materi paparannya, sudah kami share di kolom chat, mungkin dapat dicek juga. Iya, di Silahkan. kolom Atau chat aja Mbak Alia, mungkin nanti bisa ya, dibagikan. Iya, terima nanti juga kasih bisa Muhammad. menghubungi kami Bu, baik kalau mau diulang kembali nanti ada hal yang masih apa namanya peserta mau tanyakan. Tapi izin mengulang dasar saja, Ibu. Pada prinsipnya, Bapak Ibu guru dan kawan-kawan seniman yang hadir di webinar ini, pada prinsipnya teknis mendongeng itu pada dasarnya kita sudah paham semua. Nah, hanya beda di tema. Temanya itu ada di Dewi Padi dan Naga. Nah, tadi sudah dijelaskan karena Ibu lambat jadi Dewi Padi. Jadi cerita yang menceritakan tentang kesuburan, nah tentang kekuatan yang kedua kekuatan ini kalau digabung itu untuk menciptakan ketahanan pangan sebenarnya Bu. Jadi inti daripada storytelling ini adalah cerita tentang ketahanan pangan yang bertemakan tentang naga dan Dewi Padi berdasarkan cerita yang mengakar yang terjadi di daerah kita masing-masing. Mungkin itu Bu, nanti juknisnya secara lengkap nanti dikirim lewat chat atau nanti saya kirimkan lewat nomor atau WA kami. Mungkin itu ya Bu Alia, mungkin ada lagi Ya, yang lain. baik, selanjutnya ada Ibu Faiha Rakila, dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, saya mungkin hanya ingin mengkonfirmasi, Pak. Sebelumnya saya udah pernah tanya dengan kakak panitianya ya, apakah dari tema Dewi Padi dan Naga itu harus ada dua unsur kedua-duanya, Dewi Padi dan naganya, atau mungkin kita boleh ambil cerita yang hanya ada naganya saja. Seperti itu, karena kemarin kata kakaknya dijawab, kakak panitianya dijawab boleh, tapi mungkin saya konfirmasi kembali supaya tidak ada kesalahan. Terima kasih. Ya, langsung saja ya Bu. Silakan Bu, silakan. Boleh berdiri sendiri-sendiri Dewi Padinya, punya cerita sendiri boleh, boleh juga naganya, boleh mungkin ada yang lain menggabungkan silakan. Jadi bebas interpretasi masing-masing. Silakan Bu. Yang intinya itu sumber cerita adaptasinya tetap harus kami ada deskripsinya, ya supaya tidak menjadi liar Bu nantinya, ya Bu ya. Kasih Bu. Selanjutnya ada juga dari Ibu Lutfiyah Mufidah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Izin bertanya, Pak, terkait untuk pengambilan videonya. Tadi kan ada ketentuan lombanya itu tidak diperkenankan untuk dekorasi panggung. Nah, apakah jika misalnya tag videonya itu di ruang tamu rumah dan terdapat sofa yang masuk ke frame, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ya. Baik, silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya luar biasa, menarik. Insya Allah itu tidak mengganggu dalam proses penilaian Bu. Karena
yang kami nilai adalah proses mendengarnya. Jadi makanya kami mengatakan tidak ada settingan. Jadi setting tidak ada, tapi peraga boleh. Ya, jadi bebas Bu. Nanti eh, tidak jadi masalah kalau umpamanya ada video yang kami dapatkan, dia ambil video di kamar Bu, kelihatan lemari di kamarnya. Nah, tidak apa-apa Bu. Yang penting intinya ceritanya sampai, kalau dia menggunakan peraga silakan. Baik. Dan kalka baiknya, kalau ingin menyampaikan cerita dengan baik, biasanya di ruang yang memang agak memungkinkan dia mengeksplor cerita itu. Di mana dia menjadi tokoh dalam cerita, di mana dia menjadi narator, ya begitulah dia menjadi peristiwa. Jadi sepertinya kalau di ruang kecil agak biasanya si pendongeng juga agak kurang mengeksplor dirinya. Mungkin begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada Bu Vanessa Arcelia. Persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon bertanya, kan sudah disebutkan bahwa diperbolehkan untuk menyampaikan cerita dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Apakah ada nilai plus dalam penyampaian cerita dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang menjadi acuan kita untuk menggunakan bahasa tertentu? Untuk pertanyaan kedua saya, pengumuman pemenang akan dilaksanakan di tanggal berapa ya, Kak? Terima kasih. Oke. Baik, Pak. Makasih Ananda atau Adinda, Vanessa mengenai bahasa. eh, itu sebenarnya Vanessa pasti paham bahwa tidak ada penilaian khusus terhadap bahasa. Karena ketika peserta mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris, tetapi dia tidak punya kemampuan di dalam reading atau mendialog bahasa Inggris, itu akan menyulitkan dia di dalam menyampaikan cerita. Sehingga kami mengatakan bahwa jikalau peserta mau menggunakan bahasa daerah masing-masing, maka ada subtitle bahasa Inggris di videonya. Oke. Nah, jadi itu insya Allah tidak mempengaruhi Vanessa dalam tidak ada penilaian khusus terhadap bahasa. Karena kami sudah jelas sekali ketika peserta yang menggunakan bahasa Inggris bisa silakan, tetapi yang mau menggunakan bahasa daerah masing-masing atau bahasa negara masing-masing tetap menggunakan subtitle bahasa Inggris. Oke. Mungkin itu penjelasan saya. Kalau pengumumannya nanti mungkin itu akan hak dari tim pusat untuk kapan pengumumannya. Yang pasti tidak lewat, setahu saya tidak lewat dari bulan Juli. Jadi kalau batas pengiriman karya itu tanggal 24, mudah-mudahan pengumuman penilaian screening oleh Dewan Juri tidak lewat dari tanggal 2 tidak lewat dari bulan Juli karena ada persiapan-persiapan teknis menuju ke 11 Agustus nanti, Dinda. Ya, mungkin itu Ibu Alia yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Danis. Baik, selanjutnya ini masih banyak sekali yang ingin bertanya. Ternyata banyak yang tertarik Iya. untuk ikut ya, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya ada KA-nya, dipersilahkan. Baik, Ibu dan juga Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, sebelumnya disebutkan pada peraturan nomor 7 kalau alat peraga hanya terbatas pada alat dukung ya. Jadi dekorasi panggung itu tidak boleh. Nah, jadi kalau panggung itu sendiri berarti tidak boleh ada dekorasi sama sekali ya. Kalau misalnya ditutupin saja pakai kain hitam gitu biar nggak kotor lah kelihatannya, itu apakah diperbolehkan ya, Kak? Itu saja, terima kasih. Boleh, silakan, silakan. Kan itu bukan dekor kok, Dinda. Nah, itu sekedar untuk membuat ruang itu menjadi luas. Yang kita maksud dekor atau setting itu kan adalah mendekor atau men-setting panggung itu berdasarkan cerita gitu. Jadi ini datar aja, nggak usah ada macam-macam gitu loh. Malah kalau bagus, umpamanya Bapak Ibu atau peserta ya ini ada yang dikirim panitia itu backgroundnya storytellingnya ya, itu boleh seperti biasa lomba FLS 2N baik tingkat SD SMP atau SMA
video yang dikirim berbackground apa namanya biasanya background dari lomba, cabang lomba. Mungkin itu ya. Baik, Pak Erwin, terima kasih. Selanjutnya ini masih ada, kita batasi mungkin karena waktu kita terbatas, jadi kita serahkan untuk 3 penanya terakhir. Di sini ada Kak Najwa Aulia, Kak Danish, dan Kak Lovely. Yang pertama Kak Najwa dulu, Kak, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon izin bertanya, untuk sebelum tahap kita membuat video dan mengumpulkan video, apakah ada disuruh untuk mengumpulkan naskah teksnya terlebih dahulu? Terima kasih. Tidak. Jadi bersamaan saja. Jadi tidak harus mengirim naskahnya langsung. Jadi biar nanti bersamaan saja pada pengiriman administrasi di link pendaftaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik, selanjutnya untuk Kak Danish, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami langsung saja ingin kami tanyakan, apakah diperkenankan bila pesertanya menggunakan memilih cerita tentang Dewi Sri dari daerah yang berbeda, tapi tidak berasal dari daerah tersebut. Misalnya kami dari Jawa Tengah, tapi menceritakan tentang Dewi Sri yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, apakah ada yang kedua, kami pertegas kembali, apakah yang diundang ke Makassar itu hanya 3 besar atau finalis? Karena di Juknis saya lihat finalis akan diundang. Finalis itu berarti yang cuma 3 besar itu. Terima kasih. Baik, Pak Danis, izinkan saya menjawabnya, Bapak Guru. Pak Danis, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa silakan Pak. Jadi yang kami perlukan itu adalah kejujuran terhadap adaptasi cerita ini. Jadi tidak melebar tidak imajinatifnya tidak meluas sehingga ada sumber cerita. Maka apakah sumbernya dari Makassar, terus yang bawakan NTB, tidak jadi masalah. Apakah yang penting sumber cerita ini kita ada gitu. Jadi nanti dikirim bahwa sumber cerita ini diangkat dari sini. Nah, silakan Bapak. Nah, itu kan ini akhirnya keinginan tadi Ibu Mary menyampaikan bahwa ini ada kolaborasi. Jadi ada promosi silang peristiwa cerita sehingga kita dalam pengembangan folklore atau cerita rakyat kita bisa dikenal di daerah masing-masing, di daerah manapun. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah dijawab sebelumnya Pak, bahwa yang diundang itu memang yang kami maksud finalis itu yang pemenang tadi Bu, yang tadi itu Pak, 1, 2, 3. Tapi nanti dalam pengumuman kita tidak menyebut pemenangnya, hanya menyebut pemenang storytelling, finalis storytelling 1, 2, orangnya Pak, tapi juaranya tidak disebutkan pada saat pengumuman maupun nanti pengiriman lewat email dari panitia. Nanti kalaupun ini waktunya habis, nanti ada nomor saya di WA, saya kirim di chat, silakan berkomunikasi bila mana ada hal-hal yang belum terjawab atau ada hal-hal yang teknis mau ditanyakan di saat membuat video karya untuk dikirim atau untuk diunggah nanti dalam akun pendaftaran. Mungkin demikian Pak Danis yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Selanjutnya terakhir di sini ada Kak Lovely Queen Elmira. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan bertanya tentang dress code ya. Kalau dress code itu
baju sekolah, seragam biasa, atau bisa kita kreasikan sendiri, Pak. Ada lagi, Nanda mau tanyakan Ya, selain itu dress saja code? sih. Oke, Hanya itu saja. makasih. Izin Nanda, Lovely, saya jawab ya. Tadi sudah sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau dress code atau kostum silakan. Selama sebenarnya kostum ini kan mengidentitaskan dirinya, ya gitu ya. Mengidentitas, oh si peserta ini dari ini. Nah, tetapi jangan sampai kostum yang digunakan itu mengganggu proses penyampaian cerita. Oke ya. Jadi kalau nyaman dengan baju SMA-nya silakan, ya kan? Ya itu. Jadi silakan. Nanti ada hal yang memang secara penilaian juga yang disampaikan nanti kriteria penilaian ya. Nanti sudah kita kirim tadi. Ada yang dikirim situ kriterianya, mohon dipelajari dan intinya di sana. Kostum silakan kalau dia pakaian adat itu sebenarnya tujuannya identitas diri si peserta dari mana dan ingat jangan sampai kostum mengganggu proses menyampaikan cerita yang disampaikan. Mungkin itu ya, Nanda Lovely. Terima kasih, Bapak. Baik, kasih. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman peserta sekalian, terima kasih sekali atas pertanyaan dan antusiasme yang luar biasa diskusinya. Eh, tapi mengingat waktu kita yang terbatas, maka sesi tanya jawab ini dapat kita cukupkan. Sekiranya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dapat menghubungi Pak Erwin langsung ya, Pak. Untuk Ya, nomornya siap. sudah kami share juga di kolom chat. Baik, dari webinar pagi ini kita belajar bahwa Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026 ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, menghidupkan kembali dan memperkenalkan cerita rakyat ASEAN melalui kreativitas bertutur. Kami mengajak adik-adik semua untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, persiapkan karya yang otentik, kreatif, dan tentunya mampu menunjukkan karakter serta kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa pendaftaran dan pengiriman karya masih dibuka hingga 24 Juli 2026 dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 27 Juli 2026. 3 pemenang terbaik akan memperoleh kesempatan untuk hadir langsung dalam rangkaian kegiatan ASEAN Lumina di Makassar dengan pembiayaan penuh dari Kementerian Kebudayaan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan, narasumber, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi aktif dalam webinar pagi ini. Semoga kegiatan yang dapat memberikan manfaat, menambah semangat, serta menjadi bekal dalam mempersiapkan karya terbaik untuk Storytelling Competition ASEAN Lumina 2026. Kami nantikan karya-karya luar biasa dari seluruh peserta dan sampai bertemu di Kota Makassar pada ASEAN Lumina 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Ibu, sebelum ditutup, mungkin kita foto dulu, Bu, Iya, di videonya diaktifkan semua, Bapak Ibu, supaya menjadi sejarah nih Foto guys. proses. foto semua. Ya, di foto ya. Baik, Terima kasih Pak dalam Erwin. Iya, ini kan ada 3 halaman nih. Ini halaman pertama, saya simpan dulu ya. Mohon dibuka. Pak Danis, izin Bapak Guru, videonya dibuka. Siap. tiga, 1, 2, 3. Ini tag pertama ya. Tunggu dulu, tak kirim sebentar. Saya simpan. Simpan ya karena ini mudah-mudahan nih saya kirim saja kemana ya. Siap. Tunggu dulu. Simpan dulu 1. Ya, tag berikutnya halaman 2. Mohon izin halaman keduanya, Bu. Atau Bu, sudah kelihatan semua, Bu? Tadi ini baru halaman pertama nih di saya. Iya, Ini baru halaman halaman 2. pertama, Pak. Ya, ini halaman Selanjutnya 2. kita lanjut. Siap, halaman 2. Mohon izin. Senyum-senyum semua. Saya tag. 1, 2, 3. Oke, halaman 2 sudah.
Ini halaman 3 lagi, tunggu sabar, saya simpan, kirim. Oke, ini halaman 3 ya, izin. Halaman 3, peserta halaman 3. Siap, mohon videonya dibuka di halaman 3, izin. Oke, satek 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Baik, sudah Bu Baik, Alia. Alhamdulillah sudah saya sudah teks. selesai Bapak. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting sekiranya ada kegiatan lain yang perlu diikuti. Terima kasih sekali lagi. Terima Mohon maaf lahir kasih. batin.